Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 11 Juni tahun 2021 adalah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea pasal 11 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 3 sampai 4 dan ayat 8c sampai 9. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 8 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 19. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 37. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kiranya hati Yesus dimaklumkan di seluruh dunia. Hati adalah pusat atau sentrum rohani seorang manusia. Hati adalah pusat kekuatan batin manusia. Hati kita bagai motor yang menghidupkan seluruh kepribadian dan kerohanian. Karena hati manusia mampu merasa, mampu bertahan dalam pergumulan, mampu menanggung derita, mampu memberi dan membagi. Maka hati manusia adalah pusat cinta. Dari hati inilah keluar cinta, dan seluruh anggota tubuh adalah pernyataan-pernyataan, jembatan-jembatan dari cinta. Tangan, kaki, wajah, seluruh anggota tubuh adalah ekspresi-ekspresi konkret dari cinta itu. Tak mengherankan bila hati kita tenang, sikap dan kata-kata kita akan mengalir dengan tenang. Tetapi bila hati kita penuh kegalauan, maka sikap kita akan penuh ketergesaan, kata-kata kita nampak tidak teratur. Kalau begitu, apalah artinya seorang yang kehilangan hati? Ia tidak memiliki cinta. Kalau kita cocokkan hal ini dengan bacaan Injil, orang yang kehilangan hati itu bagaikan domba yang hilang, yang dengan penuh belas kasih dicari oleh Yesus. Orang yang kehilangan hatinya pasti kehilangan daya cinta dan arah hidup. Amat perlu kita mencari hati yang hilang, hati yang mengembara. Hati yang hilang adalah hati yang tidak menentu, hati yang kehilangan pusat kekuatan hidup, hati yang kehabisan energi cinta, hati yang kering. Dengan kata lain, hati yang berdosa dan bernoda. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mau menunjukkan kepada kita bagaimana hati yang kokoh, hati yang tenang, hati yang menyelamatkan. Ia tidak menunggu, ia mencari dan mengarahkan kembali. Yesus mau menunjukkan kepada kita
hatinya sebagai pusat cinta ilahi. Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa hatinya adalah pertambatan terakhir hati setiap manusia. Karena dari hati itulah Yesus terdorong untuk memberikan dirinya bagi kita. Itulah suatu pemberian hati. Dari mana pengampunan yang diberikan Yesus kepada Maria Magdalena? Tidak lain tidak bukan, hanya dari hatinya. Dari manakah penyembuhan yang diberikan oleh Yesus? Dari ketergerakan hati. Dari mana makanan untuk 4.000 orang? Dari hatinya yang berbelas kasih. Hati Yesus adalah altar pengorbanan. Dan hati itu adalah persembahan, pemberian, rahmat dan anugerah. Korban tidak terjadi dalam budi dan perasaan. Korban dibakar dalam hati, landasan, wadas hidup manusia. Hati kita adalah altar korban. Meresapi hati Yesus ialah mengambil bagian dalam pengalaman Yesus, pengalaman pengorbanan diri. Hati Yesus tidak mengajarkan kita untuk senang di atas derita orang, untuk mudah di atas kesulitan saudara kita. Hati Yesus mengajar kita untuk memasuki wilayah korban cinta. Hati Yesus tidak mengajarkan hati yang keras, tetapi hati yang lembut dan penuh belas kasih. Saudara-saudariku terkasih, pada hari raya hati kudus Yesus ini, kita diarahkan untuk memandang lambung Yesus yang terbuka dan mengalirlah darah serta air keluar. Itulah tanda kasih Allah dalam diri Yesus bagi dunia dan manusia. Dari lambungnya mengalir ekspresi hati Allah untuk suatu keselamatan seluruh bangsa manusia. Di dalam hatinya, kita boleh merasakan kehadiran Allah yang mencintai kita tanpa batas. Tepatlah kata penginjil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kini Yesus mengundang kita semua umat beriman untuk menjadi hati Allah bagi dunia. Artinya kita dipanggil untuk lewat hidup dan karya kita, kebaikan dan cinta Allah boleh nyata bagi sesama di sekitar kita. Atas cara demikian, hati Yesus semakin dinyatakan kepada dunia, dikenal dan dicintai di mana-mana. Semoga demikian. Amin.